Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rati Cilia Putri dari kelas 5A dengan NPM 186310857 dalam mata kuliah Telaah Kurikulum dan Perencanaan Pengembangan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Ketentuan umum. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pada pendidikan menengah. Lingkup penilaian. Penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdiri atas 3. Yang pertama, penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidik, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tujuan penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Juga dijelaskan prinsip penilaian itu ada beberapa prinsip, yaitu sahih, objektif, adil. Adil di sini maksudnya penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Selanjutnya, terpadu. Berarti penilaian merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, terbuka. Maksudnya di sini proses penilaian itu diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Prinsip selanjutnya menyeluruh dan berkesinambungan. Berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau dan menilai perkembangan kemampuan peserta didik. Prinsip selanjutnya, sistematis. Berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap. Prinsip selanjutnya, beracun kriteria. Maksudnya di sini, penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Dan yang terakhir, prinsip yang terakhir, akuntabel. Berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan. Bentuk-bentuk penilaian. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan dalam bentuk ulangan, pengamatan, penugasan, dan atau bentuk lain yang diperlukan. Penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk mengukur dan mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik. Yang kedua, memperbaiki proses pembelajaran. Dan yang terakhir, menyusun laporan kemajuan hasil belajar harian, tengah semester, akhir semester, akhir tahun, dan atau kenaikan kelas. Nah, mekanisme penilaian dalam pasal 9, mekanisme penilaian hasil belajar oleh pendidik. Yang pertama, perencanaan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP berdasarkan silabus. Yang kedua, penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi atau pengamatan dan teknik penilaian lain yang relevan dan pelaporannya menjadi tanggung jawab wali kelas atau guru kelas. Yang ketiga, penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan, dan penugasan sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Keempat, penilaian keterampilan dilakukan melalui praktek, produk, proyek, portofolio, dan atau teknik lain sesuai dengan kompetensi yang dinilai.
Yang kelima, peserta didik yang belum mencapai KKM satuan pendidikan harus mengikuti pembelajaran MEDI. Dan yang nomor 6, hasil penilaian pencapaian pengetahuan dan keterampilan peserta didik disampaikan dalam bentuk angka dan atau deskripsi. Pasal 10. Mekanisme penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan. Mekanisme yang pertama, penetapan KKM yang harus dicapai oleh peserta didik melalui rapat Dewan Pendidik. Yang kedua, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan pada semua mata pelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Mekanisme yang ketiga, penilaian pada akhir jenjang pendidikan dilalui melalui ujian sekolah atau madrasah. Yang keempat, mekanisme yang keempat, laporan hasil penilaian pendidikan pada akhir semester dan akhir tahun ditetapkan dalam rapat Dewan Pendidik berdasar hasil penilaian oleh satuan pendidikan dan hasil penilaian oleh pendidik. Yang kelima, kenaikan kelas dan kelulusan peserta didik dari suatu pendidikan ditetapkan melalui rapat Dewan Pendidik. Pasal yang ke-11, mekanisme penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Mekanisme yang pertama, penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk ujian nasional dan atau bentuk lainnya yang diperlukan. Yang kedua, penyelenggaraan UN oleh Badan Standar Nasional Pendidikan bekerjasama dengan instansi terkait untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan. Mekanisme yang ketiga, hasil UN disampaikan kepada peserta didik dalam bentuk sertifikat hasil UN. Mekanisme selanjutnya, hasil UN disampaikan kepada satuan pendidikan untuk dijadikan masukan dalam perbaikan proses pembelajaran. Mekanisme yang selanjutnya, hasil UN disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pemetaan mutu program, pertimbangan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, serta pembinaan dan bantuan kepada satu pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Mekanisme yang keenam, bentuk lain penilaian hasil belajar oleh pemerintah dapat dilakukan dalam bentuk survei dan atau sensus. Dan yang terakhir, bentuk lain dari penilaian hasil belajar oleh pemerintah diatur dengan peraturan menteri. Prosedur penilaian. Yang pertama, prosedur penilaian proses belajar dan hasil belajar oleh pendidik dilakukan dengan urutan. Yang pertama, menetapkan tujuan penilaian dengan mengacu kepada RPP yang telah disusun. Yang kedua, menyusun kisi-kisi penilaian. Yang ketiga, membuat instrumen penilaian berikut pedoman. Yang keempat, melakukan analisis kualitas instrumen. Yang kelima, melakukan penilaian. Yang keenam, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan hasil belajar. Yang ketujuh, melaporkan hasil belajar. Dan yang terakhir, memanfaatkan laporan hasil penilaian. Prosedur penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan dengan mengkoordinasikan kegiatan dengan urutan. Yang pertama, menetapkan KKM. Selanjutnya, menyusun kisi-kisi penilaian mata pelajaran. Yang ketiga, menyusun instrumen penilaian dan pedoman penskoran. Yang keempat, melakukan analisis kualitas instrumen. Yang kelima, melakukan penilaian. Yang keenam, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan. Yang ketujuh, melaporkan hasil penilaian. Dan yang terakhir, memanfaatkan laporan hasil penilaian. Instrumen penilaian. Instrumen penilaian digunakan oleh pendidik dalam bentuk penilaian berupa tes, pengamatan, dan penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuaikan dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik. Yang kedua, instrumen penilaian digunakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk penilaian akhir dan atau ujian sekolah atau madrasah memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa serta memiliki bukti validitas empirik. Yang ketiga, instrumen penilaian digunakan oleh pemerintah dalam bentuk UN memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, bahasa,
dan memiliki bukti validasi empirik serta menghasilkan skor yang dapat diperbandingkan antar sekolah, antar daerah, dan antar tahun. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.